Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara, keluarga GPDI LCD Magelang dimanapun kita berada. Kita kembali merenungkan firman Tuhan dalam renungan 79. Salam revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Ya, kiranya kita hari ini terus akan mengalami perubahan-perubahan karena firman Tuhan ada dalam hidup kita dan kita melakukannya. Mari kita bersama-sama merenungkan satu firman Tuhan, Amsal 27 ayat 11. Amsal 27 ayat 11 berkata demikian, "Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku." Ya, ada satu bagian firman Tuhan yang mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang bijak. Ya, ini adalah satu nasihat juga yang dapat menjadi bagian secara kita pribadi. Tapi hari ini saya ingin membahasnya bagaimana peran ya orang tua ketika ada bagian-bagian yang mengatakan, "Anakku, hendaklah engkau bijak," adalah jadi satu harapan untuk menjadi seorang yang bijak. Apa yang kita dapat lihat ya dari ayat ini untuk kita menerapkannya dalam kehidupan keluarga kita terutama ya. Ketika ada bagian yang mengatakan, "Anakku, hendaklah engkau bijak." Ini adalah satu ucapan yang saya ingin kita lihat menjadi satu pola dalam keluarga. Anak itu adalah anugerah Tuhan ya. Yang anak yang bijak karakternya ya, dalam tingkah lakunya, dalam pikirannya itu akan mendatangkan sukacita, mendatangkan reputasi yang baik bagi keluarganya. Itu sebabnya tadi ayat ini berkata, "Sukakanlah hatiku, aku dapat menjawab orang yang mencela aku." Ada reputasi yang baik dari seorang anak yang perilakunya bijak. Ya, anak yang bijak itu mempunyai pengaruh yang besar bagi keluarganya, bagi reputasi keluarganya, ya, bagi pandangan orang yang dapat kita lihat terhadap keluarganya. Alkitab mencatat beberapa catatan anak-anak yang bijak dalam keluarganya dan bagaimana itu mempengaruhi keluarganya. Saya tidak akan membacakan, tapi saya akan menyebutkan saja dalam 1 Raja-Raja 5 ayat 1-7, Bapak Ibu dapat melihat Salomo adalah anak yang bijak bagi Daud. Ya, hidupnya baik sehingga Hiram, Raja Tirus yang adalah sahabat Daud, kemudian juga menghormati Salomo. Bahkan ketika Daud sudah meninggal, ya. Jadi Hiram itu bersahabat dengan Daud. Nah, waktu Daud itu meninggal, ya, Hiram ini datang kepada Salomo, tetap menghormati Salomo. Mengapa? Karena Salomo adalah seorang yang kemudian melakukan hal-hal yang baik, terutama pada saat itu akan membangun bait Allah. Dalam 1 Samuel pasal 2 ya, kita dapat melihat ada anak-anak Eli. Mereka sebaliknya tidak hidup bijaksana. Dan justru karena mereka tidak bijak, mereka mendatangkan hukuman berat dari Tuhan dan menyebabkan justru Israel, bangsa Israel itu membenci keluarga mereka dan juga membenci ibadah kepada Tuhan. Ya, dampaknya sungguh luar biasa. Di 1 Samuel pasal 8 kita melihat anak-anak Samuel sendiri, nabi yang luar biasa, justru hidupnya tidak bijak, mereka jahat dan membuat Samuel mengakhiri kekuasaannya atas Israel. Dalam Kejadian pasal 34 kita melihat ada anak-anak Yakub yaitu Simeon dan Lewi menyebabkan reputasi Yakub sebagai ayahnya menjadi buruk di kalangan orang-orang Kanaan. Ya, ini catatan-catatan bahwa anak-anak yang tidak bijak ya dapat menyedihkan hati seorang ayah dan bahkan merusak reputasi seluruh keluarga. Jadi kita dapat melihat bahwa penting sekali ya bagi keluarga untuk kemudian ya melihat bahwa anak-anak ya yang dipercayakan oleh Tuhan dalam keluarga kita itu bisa membawa berdampak bagi kebahagiaan ya seorang ayah, orang tua atau bahkan seluruh keluarga. Ya, kalau kita melihat bahwa anak-anak yang bijak itu menjadi sesuatu yang penting, karena itu melatih mereka juga menjadi hal-hal yang penting untuk kita perhatikan. Oleh karena itu, mari kita belajar bagaimana pentingnya mengajar anak-anak kita itu menjadi bijak. Kejadian 18 ayat 19 mencatat bahwa Abraham itu mengajar anak-anaknya untuk mereka hidup bijak.
Kejadian 18 ayat 19 saya bacakan, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Kita tentunya sudah membaca kisah Abraham. Dia berulang kali mengajar kepada anak-anaknya untuk hidup takut akan Tuhan. Baik dengan nasihatnya, baik dengan hidupnya. Dan ini menjadi satu contoh bagaimana pentingnya orang tua mengajarkan anak-anak hidup bijak. Yosua mengajarkan keluarganya, mendidik keluarganya, memimpin keluarganya untuk takut akan Tuhan. Itu sebabnya kita lihat Yosua 24 ayat 15 berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dia tetapkan suatu ketetapan hati bagi dia dan keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya kita lihat penting sekali peran orang tua untuk mendidik anak-anaknya menjadi bijaksana. Amsal 22 ayat 6 ada salah satu perintah Tuhan atas semua orang-orang tua. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi hari ini mari kita lihat orang tua dimanapun Anda berada, jangan mengabaikan tugas untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang bijak. Jangan pernah kita mengabaikan mereka dengan berpikir, dia kan sudah besar, dia kan sudah rajin ke gereja, biar dia berpikir sendiri. Ya, jika kita mengabaikan ya tugas kita untuk mendidik anak-anak kita tidak hanya akan menghancurkan anak-anak kita, tapi kita juga justru akan mendatangkan kesusahan bagi hidup kita sendiri sebagai orang tua, atau bahkan merusak reputasi pribadi kita sebagai orang tua, bahkan bagi keluarga kita. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya untuk kita dapat mendidik anak-anak kita menjadi bijaksana? Amsal 29 ayat 15 sampai 17 berkata demikian. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran. Tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Apa yang harus kita lakukan? Jangan biarkan anak-anak kita, artinya beri waktu kepada anak-anak kita. Bahkan ketika anak-anak kita sudah dewasa, yang mungkin sudah punya kesibukan sendiri-sendiri, orang tua bekerja, anak-anak punya aktivitas sendiri, tetap latih, tetap beri waktu untuk punya waktu duduk bersama, waktu keluarga, sisihkan waktu, atur waktu untuk mungkin jalan-jalan bersama, makan bersama, mungkin saya meminjam istilah sekarang nongkrong bersama-sama, menikmati keindahan alam mungkin ya, atau makan dan minum bersama. Tapi di sana kita juga dapat saling bercerita untuk mendengarkan apa yang ada dalam pikiran anak-anak kita. Kita mengetahui apa yang ada dalam keinginan mereka itu benar atau tidak, sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Beri waktu untuk mendiskusikan, bukan hanya hobi mereka, bukan hanya kepentingan mereka, kamu butuh apa, kamu minta apa, tetapi diskusikan kebenaran-kebenaran Tuhan yang perlu dilakukan dalam hidupnya. Ya, kamu harus jadi anak Tuhan yang jujur, yang disiplin, yang punya integritas ya. Berikan nasihat-nasihat firman Tuhan. Ya, beritahu mereka apa yang mereka harus lakukan dalam hidup mereka, baik dalam pribadi, kepada orang tua, kepada keluarga, bahkan dalam masa depan mereka nantinya. Ya, bahkan ya saya rasa kita sudah mendengar cukup banyak ya satu ajakan untuk memberi teguran. Ya, ketika kita melihat ada sesuatu yang keliru, ya kita belajar dalam kitab Amsal selama ini ya, ada banyak hal-hal di mana kita didorong untuk memberikan teguran. Kemudian yang terakhir adalah berikan teladan. Ya, artinya sebagai orang tua, kita pun ketika ingin anak-anak kita bijak, saya percaya kita pun juga mulai dari hidup kita sebagai orang tua untuk juga bijaksana. Ya, bijaksana dalam hidup kita sehingga apa yang kita beritahu kepada anak-anak kita adalah sesuatu yang kita juga sudah lakukan, sudah kerjakan. Ya, hari ini mari kita belajar ya, setiap orang tua jadilah bijak ya, dengan hidup kita yang bijak dan memberitahu anak-anak kita supaya mereka juga menjadi anak-anak yang bijak. Dan
Saya percaya hal yang sama juga menjadi pesan bagi anak-anak. Bukan hanya orang tua yang bijak dan memberitahu anak-anak untuk bijak. Ya anak-anak sendiri ketika ada tuntunan dari orang tua, pahami tugasmu. Jadilah anak-anak yang bijaksana. Setiap anak-anak menjadi anak-anak yang menghormati orang tua. Karena mereka adalah bagian yang Tuhan tempatkan untuk menjadi wakil Tuhan ya. Allah memerintahkan dalam hidupmu sebagai anak-anak untuk taati kepada orang tuamu. Jaga sikapmu dengan baik karena waktu engkau bijaksana, ya kebijaksanaan itu pun akan menjaga reputasi orang tuamu dan menjaga reputasi keluargamu. Jadi mari jadi anak-anak Tuhan yang bijaksana. Setiap orang dalam kita, dalam posisi manapun, orang tua, anak-anak, suami, istri, ayah, ibu, anak-anak, kita semua jadi bijaksana. Be wise. Puji Tuhan, terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, ya pertolongan-pertolongan Tuhan, pemulihan, mari salurkan melalui chat di WhatsApp 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk tuntunan firman-Mu, untuk kami dapat menjadi orang-orang yang bijaksana dalam posisi manapun yang Tuhan percayakan. Tuhan tolong kami untuk bertindak, berpikir, berperilaku bijaksana, supaya hidup kami dapat berdampak baik, memberi reputasi yang baik satu dengan yang lain, secara khusus dalam keluarga kami. Berkatilah keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Secara khusus hari ini kami berdoa bagi setiap orang tua, keluarga-keluarga yang Tuhan percayakan, mereka yang menjadi orang tua, yang menjadi ayah, menjadi ibu. Bapa, kami berdoa, berkati mereka, berikan hikmat kepada mereka untuk dengan kebijaksanaan dari Tuhan, mereka hidup bijaksana, memberi teladan yang bijaksana, dan dengan hikmat Tuhan mereka dapat mendidik anak-anak mereka, memberitahu, mengarahkan supaya anak-anak yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka adalah anak-anak yang dilatih, anak-anak yang diberitahu, anak-anak yang dididik untuk menjadi anak-anak yang bijaksana, sehingga setiap orang tua menjadi seperti yang Engkau mau, seperti pahlawan-pahlawan yang menyiapkan anak-anak panah mereka dengan baik, sehingga hidup mereka menjadi hidup yang mengalami sukacita di dalam Tuhan. Reputasi setiap keluarga anak-anak Tuhan, keluarga GPDI El Shaddai Magelang adalah reputasi yang baik, keluarga yang dapat menjadi berkat, karena keluarga ini saling memberitahu, saling mendukung dan menjadi bijaksana. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk petunjuk firman-Mu dalam kehidupan setiap keluarga kami. Bersorak-sorailah, bersukacitalah dengan segenap hati. Tuhan Allah ada di antara seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami terus menang di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.